Halo sahabat Nasta, kembali lagi di podcast Martasa. Perkenalkan, nama saya Zaki Septina Putra. Saya Lutfi Zaki Sustio. Kali ini kita kedatangan kakak hebat ini. Boleh diperkenalkan kak? Namanya dari kampus mana? Sebelumnya, perkenalkan saya Oktav Damar Wibisono, biasa dipanggil Damar. Saya alumni dari SMA 1 Tanjung Sari tahun 2019. Kemudian saya melanjutkan di kampus Akper JKI Yogyakarta, jurusan keperawatan. Ya, perkenalkan, nama saya Indra Permadi. Saya berasal dari Gunung Kidul, tepatnya di Kelurahan Bunder, Kecamatan Patok. Saya lulusan angkatan 2022 di SMA Tanjung Sari dan sekarang melanjutkan di Universitas Negeri Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Reza Arifah Zahra dari angkatan 2022. Sekarang kuliah di Universitas Teknologi Yogyakarta mengambil jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Ya, nama saya Rafia Asnanisa, saya di Tanjung Sari. Saya lulusan tahun 2022. Sekarang sedang menempuh pendidikan di Stikes Panirati Yogyakarta. Untuk semester berapa ini kak? Jadi kak Damar. Saya sebenarnya sudah lulus dari Akper JKI Yogyakarta, lulus tahun 2022 kemarin. Untuk saya sendiri baru semester awal dan masih semester 2. Mas, saya juga masih semester 2. Saya juga semester 2. Ini kan beda-beda ya kak kampusnya. Kenapa sih kak kok milih kampus yang itu, kalau Damar kok nggak milih ke UNY? Kenapa sih kak? Ya kok milih itu ya? Perjalanan cerita. Ya, nggak apa-apa. Jadi pertama kemarin saya sempat daftar di UNJ di jalur mandiri, namun saya tidak diterima, saya tidak lolos. Hasil karena dorongan dari orang tua juga, saya disuruh masuk di kampus keperawatan di Akper JKI Yogyakarta. Nah dari situ niat mulai muncul gitu. Padahal dari awal saya tidak minat di keperawatan karena jurusan saya waktu di SMA juga SBO IPS, jadi nggak ada bekal buat di kampus kuliah keperawatan, ya jalanin aja. Untuk saya sendiri sedikit cerita ya. Dulu dari kelas 2 SMP saya sudah berniat mau masuk UNJ dan saya sudah menilai mana sih yang berpeluang besar jika saya sudah menempuh pendidikan lagi. Nah, saya terus ke SMA Tanjung Sari karena di SMA Tanjung Sari sangat istilahnya support sekali. Terus dari SMA Tanjung Sari itu di kelas 2 saya lebih memantapkan diri untuk ke UNJ karena UNJ itu menurut saya fakultas terbaik di Indonesia. Kalau saya sendiri sebenarnya ada nyetok UNJ, tapi di SBM sama SNM itu enggak, jadi enggak nerusin mandiri. Terus waktu itu karena ada teman sama bingung mau kemana, terus ya ke situ. Aku mengambil jurusan bahasa Inggris itu juga salah sebenarnya. Soalnya nggak tahu bahasa Inggris, tapi maksudnya di situ. Ya udah, sekarang Jalanin aja. ya. Kalau saya awalnya saya pengen banget masuk di sini. Soalnya saya tuh lebih ke bidang seni, kayak musik kayak gitu. Terus sama orang tua itu nggak dibolehin di sini kan? Ya pada sama orang tua. Terus saya bingung nih mau kemana. Terus teman saya ngajak ini di kawasan. Terus saya pikirkan di perawat juga peluang kerjanya banyak. Jadi saya Terus dari Kak Damar
sendiri, apa ada cerita yang menarik saat di kampus? Cerita yang menarik. Saat di kampus. Mungkin acara-acara besar gitu kak. A few moments later. 5 menit kemudian. The next day. Berlama-lama kemudian. Sedikit cerita, yang paling saya rasakan yang sangat menarik itu ketika saya mengikuti Pomnas dan Pomnas Tarung Derajat. Di situ momennya itu sangat, walaupun beda dengan kakak kelas yang lain yang lebih tua, tapi ada chemistry banget di situ. Artinya ada kekeluargaan banget di Pomnas itu. Ya menurut saya itu. Coba yang lain. Enggak. Acara ya? Iya. Kan di Stikes saya kan yayasan Katolik, saya Islam. Iya. Jadi kan ada acara kayak Natal, kayak ACBD, terus ada misa, terus saya ikut tuh di situ, terus saya jadi tahu Jadi udah server ya. maksudnya kayak lebih saling ini, toleransi ya. gitu. Oke kak, sebelum masuk kampus kan pasti ada pendaftaran gitu kak. Boleh diceritain nggak upaya perjuangan untuk masuk ke kampus sekarang ini kak? Ada nggak? Pasti ada ya? Pasti ada. Ya pasti ada. Jadi kemarin saya daftar di Akbar JKY itu gelombang kedua, itu jalur reguler. Nah di Akbar JKY ini ada 3 jalur. Yang pertama itu jalur prestasi, yang kedua jalur reguler, dan yang ketiga beasiswa. Saya yang reguler yang memakai nilai dari semester 1 sampai semester 5. Itu saya sempat banyak kendala karena pas waktu pendaftaran itu ijazah kan belum keluar, jadi harus minta surat dari SMA, pernyataan kalau saya ini sudah lulus, seperti itu. Ya harus bolak-balik Jogja sini, Jogja ke sini, terus apa lagi ya? Setelah di Akbar JKY itu tes juga, karena ada tes tertulis. Alhamdulillah lolos. Setelah itu di selang beberapa minggu itu dinyatakan lolos. Dari kak. Ya, untuk sedikit cerita ya. Saya karena saya jalurnya SNMPTN dan saya mendapat beasiswa, dulunya itu saya itu ragu. Dilakukan karena apa? Karena faktor ekonomi yang pertama, dan orang tua pun sudah setidaknya sudah tidak mampu, cuma mampu untuk buat beli jajan dan berangkat saja. Terus saya mencoba-coba melihat-lihat Instagram, terus tanya-tanya ke teman tentang ada nggak sih kalau beasiswa gini-gini. Terus saya melihat di IG, saya menemukan, terus saya konsultasi dengan ibu guru saya yang masih di SMA Tanjung Sari. Terus iya mas, itu peluang sekali, ibu guru itu bilangnya begitu. Nah setelah beliau mengasih tahu saya begitu, saya merangkup lagi, saya melihat-lihat lagi, dan saya mendaftar dan memenuhi syarat, dan hasil hari ini dan sampai sekarang alhamdulillah masih diberi kesehatan dan kelancaran, dan yang saya banggakan dan mendapat prestasi. Amin. Kalau kakaknya? Daftarnya tuh udah mepet banget gitu, soalnya tuh nggak minat mau kuliah juga, katanya tapi dorongan dari orang tua juga maunya anaknya sarjana. Terus di bilangin teman juga, diajak cari surat kesehatan, surat-surat kepolisian juga. Terus ya akhirnya ya sampailah saat ini juga sampai saat ini. Perjuangan mendaftar. Iya. Dari dulu tuh ada tes ini kan, tes kesehatan. Jadi belum lengkap nih. Awalnya kayak tes kesehatan tuh di Paniai. Nah di situ
selama beberapa hari kan belum buka. Terus saya ke RSUD Wonosari, terus ke puskesmas ini, jadi bolak-balik kayak gitu. Terus sama ini bolak-balik mengirim kita. Ya kan tadi kesini kan ada acara apa sih kak tadi? Kampus Expo itu gunanya apa sih kak tujuannya? Jadi buat kal pada siswa kelas 12 ya, pertama yang selanjutnya akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, supaya yang belum mengenal perkuliahan bisa diperkenalkan mulai sejak dini, pada nanti kan sia-sia waktunya, jadi dipersiapkan sejak dini. Gimana sih kak caranya meyakinkan siswa-siswi biar masuk ke kampus kakak-kakak masing-masing ini? Untuk pengakhiran lah. Dari saya, pesan-pesan untuk adik-adik saya, jangan ragu, walaupun faktor ekonomi menghadang, jangan ragu. Karena apa? Karena kesuksesan itu ada di tangan diri sendiri, bukan dari diri orang lain. Oke, tambahan buat adik-adik atau teman-teman lah dari kelas 12 yang intinya patah harapan, patah semangat karena yang pertama faktor ekonomi mungkin, kemudian yang kedua tidak ada dorongan dari orang tua, atau yang ketiga tidak ada niat dari diri sendiri. Nah, itu pesan dari saya. Meskipun ada 1000 alasan yang membuat teman-teman menyerah ataupun tumbang dan tidak bisa bangkit lagi, yakin dan percayalah akan ada 1001 alasan yang akan membuat teman-teman bangkit dan kembali menyalakan harapan itu. Jadi intinya ketika teman-teman sudah 1000 kali mencoba dan kegagalan itu sudah 1000 kali juga, yakin dan percaya ada 1 kali kesempatan, dan itu jika tidak kalian ambil maka ya sudah, karena kita nggak ada yang tahu, mungkin kesempatan kita berkarir ke depannya lebih baik ada di 1 kali kesempatan terakhir itu. Ya, terima kasih kakak-kakak sudah menyempatkan waktunya, semoga gelarnya lancar sampai wisuda dan juga dilancarkan skripsinya ya. Amin. Oke. Bagi sahabat Narasta yang masih bingung tentang pendaftaran kuliah atau ingin bertanya-tanya, bisa bertanya di kolom komentar. Untuk mendukung podcast kali ini jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semantasa Jaya.